Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada Bapak Ibu juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk join di webinar ini ya. Mungkin bisa langsung di-share screen ya Mbak Anin. Dan terima kasih juga buat Mbak Sari, materinya luar biasa sekali dan saya jadi banyak dapat ilmu baru ini dari Mbak Sari. Bisa langsung di next. Kebetulan saya adalah alumni dari komunikasi ya, jadi sejak S1, S2 di komunikasi terus, jadi senang sekali bisa bergabung di acara hari ini. Kemudian langsung next aja mungkin ya. Sebelum membahas detail tentang strategi Bank Mandiri, yang nanti ini mungkin bukan dalam rangka promosi ya, tapi karena memang saya akan coba menggambarkan apa yang perusahaan kami lakukan untuk bertahan di tengah pandemi ini. Jadi saya berangkat dulu dari industri perbankan di era pandemi. Industri perbankan ini termasuk sektor esensial yang tetap harus berjalan meskipun kondisi sedang tidak menentu seperti ini dan bahkan ketika PSBB kemarin pun kami tetap harus melayani nasabah dan khususnya kaitannya dengan perekonomian negara ini ya rekan-rekan, dan mungkin sama halnya dengan bisnis yang lain, jadi di industri perbankan pun profit kami mengalami penurunan ini karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, pertumbuhan kredit yang negatif. Jadi banyak sekali ya pelaku usaha yang karena usahanya tidak berjalan lancar seperti biasa, akhirnya kreditnya macet. Selain itu, kami juga memberikan relaksasi kredit kepada nasabah-nasabah yang memang kami rasa membutuhkan bantuan. Jadi tidak kemudian justru di tengah kondisi ini kami dalam tanda kutip mencekik gitu ya, mencekik nasabah, itu tidak, tapi kami tawarkan relaksasi-relaksasi kepada mereka yang meski dengan demikian juga akhirnya berimbas kepada kami juga karena profit kami juga otomatis akan turun. Kemudian yang kedua itu terkait penurunan dana pihak ketiga. Jadi mungkin rekan-rekan sempat melihat ya di IG itu kan sempat ada viral, ada nasabah tidak bisa mencairkan depositonya sendiri gitu ya. Kebetulan memang bukan di Bank Mandiri, tapi kemudian isu-isu terkait likuiditas bank itu menimbulkan kekhawatiran dari sisi nasabah terkait dana yang disimpan di bank. Jadi kemudian mereka ada sebagian nasabah yang kemudian memilih misalkan mencairkan dananya kemudian disimpan di bawah bantal dan lain sebagainya. Seperti itu benar-benar terjadi. Nah, terkait hal-hal tersebut, perusahaan dalam hal ini Bank Mandiri itu tentunya dituntut untuk meng-create solusi yang mana kami harus menjaga trust-nya konsumen, kemudian kami harus tetap menjadi yang aktif gitu ya dalam industri perbankan ini, tapi kami tidak boleh lupa terkait pegawai dan nasabah. Kami harus memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Untungnya meski di tengah pandemi ini Bank Mandiri alhamdulillah terpilih sebagai Best Bank 2020 ya di Southeast Asian countries. Jadi ini juga menjadi energi positif buat kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Next. Langsung di next aja, Mbak. Jadi bagaimana Bank Mandiri membangun brand image, mempertahankan konsumen, dan meraih konsumen baru. Ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas hari ini. Sebenarnya mungkin ada banyak sekali, tapi mungkin saya akan fokus kepada hal-hal yang ada di sini dulu. Next. Nah, yang pertama adalah Mandiri untuk Negeri. Jadi, program ini adalah program yang dibuat untuk memberikan perhatian kepada
para tenaga medis, kepada negara, dan lain sebagainya di tengah pandemi yang sedang kita alami ini. Nah, sebenarnya selain berupa misi sosial ya, kalau seperti ini kan CSR ya, bisa kita lihat misalkan ini Bank Mandiri menyalurkan 140 miliar untuk membantu pandemi. Kemudian Bank Mandiri juga memberikan perlindungan asuransi kepada tenaga kesehatan melalui Aksa Mandiri. Kemudian kami juga memberikan banyak bantuan kepada rumah sakit, dan salah satunya tentunya kami nggak lupa kepada UNER ya, karena UNER ini kan rumah sakit UNER menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien COVID. Jadi kami juga mengalokasikan 1,5 miliar untuk rumah sakit UNER. Nah, di satu sisi, selain untuk misi sosial, jika dikaitkan dengan brand gitu ya, ini sebenarnya kami juga mau menunjukkan bahwa Mandiri ini masih dalam kondisi yang sehat. Karena misalkan ya, kalau kita membantu seseorang dalam kondisi biasa, itu ya mungkin akan diingat, tapi juga biasa-biasa saja. Tapi ketika kita memang membantu di masa sulit, itu tentunya akan lebih diingat dan menancap di benak masyarakat. Seperti itu. Jadi kami ingin selalu diingat bahwa kami tidak hanya mencari profit, tapi juga selalu ada membersamai masyarakat gitu ya. Tadi saya sempat nyatet, Mbak Sari kan sempat membahas mengenai emotional branding itu juga ya, mungkin ini salah satu penerapan dari yang emotional branding itu. Kemudian bisa di next, Mbak. Selanjutnya adalah Mandirian Cinta Indonesia. Jadi selain membantu para tenaga medis, kami juga langsung hadir di titik-titik yang terdampak. Kalau Mandirian Cinta Indonesia ini adalah kami membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, kemudian yang semakin sulit mencari nafkah, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai informasi, dana apa yang kami gunakan untuk program Mandirian Cinta Indonesia, ini adalah gaji. Jadi ceritanya gaji dari teman-teman Mandirian, tapi kami tidak dipaksakan harus menyumbang berapa dan lain sebagainya, tapi kami dihimbau untuk menyisihkan penghasilan kami, dan alhamdulillah banyak sekali yang berpartisipasi karena ini juga sebagai wujud rasa syukur kami masih memiliki pekerjaan tetap. Nah, hal-hal ini kami komunikasikan juga karena kaitannya dengan kalau misalkan di teori komunikasi gitu kan ya, kalau sesuatu nggak kita komunikasikan juga nggak akan sampai dan nggak akan terinfo kepada masyarakat. Maka dari itu kami juga mendokumentasikan sebagian dari apa yang sudah kami lakukan. Ini ada dari misalkan region Sumatera, kemudian ada dari region Semarang, ada dari region Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dan selain untuk branding itu juga, dan memastikan bahwa Bank Mandiri itu ada, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kami juga ingin membangun trust ke Bank Mandiri. Ini masih ada kaitannya dengan yang disampaikan Mbak Sari tadi juga ya Mbak ya, terkait people driven economy. Karena ketika masyarakat percaya kepada Bank Mandiri, harapan kami masyarakat juga percaya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Nah, kalau masyarakat percaya kepada perekonomian Indonesia akan stabil dan akan membaik, itu kan pada akhirnya juga akan menguntungkan industri kami juga. Sebenarnya itu hal-hal yang sangat berkaitan sekali. Kemudian bisa langsung di next mungkin, Mbak. Nah, ini terkait standar layanan yang kami lakukan selama pandemi. Jadi memang mempertahankan konsumen di masa pandemi ini sangat sulit ya, karena ibaratnya mungkin biasanya kue itu ada 2 piring gitu ya, kalau dianalogikan kue itu ada 2 piring. Nah, tapi sekarang itu kuenya tinggal 1 piring, itu pun
untuk dibagikan kepada semua industri yang bergerak di bidang ini. Jadi memang karena kan ya secara ekonomi yang menurun itu membuat istilahnya baik misalkan dana yang beredar dan lain sebagainya kan pasti ikut menurun ya. Jadi satu piring ini harus dibagi-bagi dan tentunya kita harus mikir nih, wah gimana caranya kita tetap bisa dapat kue yang tersisa ini jangan sampai nggak kebagian gitu kan ya istilahnya. Dan kami melakukan upaya kami adalah kami mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kami menyediakan wastafel di luar cabang, kemudian menyediakan hand sanitizer, termogan, kemudian kami juga untuk teman-teman yang sempat datang ke cabang-cabang Bank Mandiri mungkin melihat ya di meja CS maupun teller itu ada pembatas akrilik yang memisahkan antara nasabah maupun petugas, dan petugas pun memakai istilahnya alat-alat lengkap ya, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya, supaya nasabah itu tetap nyaman bertransaksi. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa yang kami lakukan ini kan sebenarnya tidak bisa menjamin 100% bahwa tidak akan terjadi penularan COVID dan lain sebagainya. Tidak bisa istilahnya menghindarkan dari COVID 100%. Tapi yang kami lakukan ini tentunya akan sangat berefek kepada psikologis nasabah. Jadi ketika ketika misalkan nasabah datang gitu ya, kemudian ditembak kepalanya gitu ya, dicek suhunya berapa. Oh, suhunya kurang dari kalau sekarang untuk zona merah itu maksimal 36,5 suhu nasabah yang diperkenankan masuk ke Bank Mandiri. Misalkan habis ditembak suhunya, oh ya suhunya normal. Itu kan sudah menjadi sugesti juga dan bahwa semua yang masuk ke bank kami itu sudah cuci tangan, sudah menggunakan hand sanitizer, itu pasti akan menimbulkan trust di nasabah kami bahwa Mandiri ternyata benar-benar menjaga protokol kesehatan. Nah, tadi saya juga sempat nyatet juga ya dari Mbak Sari, kan memang trust ini penting ya Mbak ya, makanya semaksimal mungkin kami melakukan hal tersebut juga. Boleh di next, ini adalah penerapan yang sudah kami lakukan. Jadi kami nggak main-main dalam melakukan standar layanan new normal ini. Mungkin back Mbak sebelum ini. Jadi mulai dari tempat duduk dan lain sebagainya ini diatur ketat secara nasional. Jadi akan seragam semua layanan yang ada di cabang-cabang Bank Mandiri, mulai dari tempat duduk nasabah yang ada pembatasnya, kemudian wastafel, kemudian antrian diberi jarak 1 meter antar nasabah, jadi tidak kalau bahasa Surabayanya apa ya, tidak dusel-dusel gitu kali ya, nggak dusel-dusel dan lain sebagainya. Bahkan jika memang suatu cabang itu nasabahnya dirasa sangat banyak, kami akan memasang tenda. Jadi yang masuk ke dalam banking hall pun tidak langsung banyak orang, tapi dibatasi. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan di counter teller maupun customer service ada akrilik yang membatasi dan di meja CS yang biasanya ada 2 kursi untuk nasabah, sekarang hanya dibatasi 1 kursi. Kemudian bisa di next. Saya jadi ingat dulu kan kalau waktu kuliah bukunya pakai ini ya, pakai, mohon maaf, saya ini kan dulu. Waktu kuliah dulu kita kalau nggak salah pakai bukunya apa ya, Schiffman and Canuck gitu ya. Yang saya ingat tentang persepsi. Jadi memang persepsi dari konsumen ini harus kita jaga sekali. Dan ini masih lanjutan dari yang tadi ya. Jadi para petugas kami menggunakan
perlengkapan yang memadai ketika melayani nasabah. Dan sebenarnya itu nggak cuma demi kepentingan nasabah juga, tapi justru yang paling utama kami melindungi teman-teman yang ada di Bank Mandiri. Karena kan mereka setiap hari harus bertemu dengan nasabah. Mungkin kalau nasabah cuma sekali datang ke cabang, sudah beres urusannya. Tapi kami harus setiap hari berhubungan dengan para nasabah. Jadi kami pastikan perlengkapan itu digunakan secara lengkap. Dan kalau di kami ada yang namanya istilahnya monitoring by walking around. Jadi kami akan selalu memeriksa, misalkan ada yang lupa habis sholat, lupa nggak pakai kacamata transparan putihnya lagi untuk security, itu kami akan mengingatkan dan seterusnya. Kemudian next. Nah, kalau yang tadi itu adalah standar layanan yang terkait fisik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang standar layanan yang non-fisik. Jadi kalau untuk yang non-fisik ini intinya kami akan selalu konsisten mengingatkan nasabah terkait penerapan protokol kesehatan. Misalnya dengan mengatakan silakan Bapak Ibu digunakan hand sanitizer-nya ya. Dan kemudian yang kami juga melakukan perubahan dalam hal customer intimacy. Jadi biasanya sebelum atau setelah layanan itu kami akan menyampaikan sesuatu gitu ya. Dan di pandemi ini kami ubah customer intimacy tersebut sesuai dengan kondisi sekarang. Itu adalah misalkan untuk teller dan CS di awal layanan mereka akan menyampaikan maskernya selalu digunakan ya Bu Anin, seperti itu. Kemudian di akhir layanan, semoga sehat selalu ya Bu Anin. Nah, harapannya dengan sentuhan-sentuhan kecil seperti itu akan sampai kepada hati para nasabah itu tadi. Itu tadi mungkin kaitannya dengan yang disampaikan Mbak Nurul juga, Mbak Sari juga ya, bahwa bagaimana memprovide smile gitu ya, padahal kita nggak bisa menunjukkan senyum itu. Nah, itu kami ganti dengan hal-hal seperti ini. Jadi, dulunya setelah layanan kita salaman, sekarang kami hanya mengatupkan tangan, tapi tidak lupa mengucapkan semoga sehat selalu ya Bu Anin, dan lain sebagainya. Kemudian, next. Ini Oh ya, selanjutnya terkait strategi marketing new normal. Jadi selain yang standar layanan tadi, kami juga tidak lupa memperbaiki strategi marketing kami. Dan karena kondisi seperti ini, tentunya kami dituntut untuk lebih fokus kepada pengembangan teknologi. Jadi sebenarnya untuk secara teknologi e-banking kami sudah cukup lumayan, tapi kami nggak mau berhenti sampai di situ dan ada terus perbaikan-perbaikan yang kami lakukan dan itu kami sosialisasikan. Karena jika tidak disosialisasikan, takutnya sama aja gitu ya, nasabah nggak tahu bahwa oh ternyata sekarang Mandiri online limitnya bisa lebih besar dan lain sebagainya. Karena selama pandemi ini, utamanya ketika PSBB kemarin, itu kami memang meningkatkan limit e-banking, harapannya supaya nasabah cukup bertransaksi dari rumah, tidak perlu datang ke bank. Dan kemudian akan terus ada upgrade dan setiap bulan akan ada penambahan fitur-fitur baru ya. Salah satunya misalkan dulu kalau kehilangan kartu kan kita harus datang ke bank. Sekarang ketika kehilangan kartu debit ataupun kredit, kita bisa memblokir di Mandiri Online, kemudian kita juga bisa minta penggantian melalui Mandiri Online. Kemudian misalkan untuk pembukaan rekening tabungan, dulu harus datang ke bank, sekarang bisa melalui scan barcode saja sudah bisa. Mungkin bisa di next, Mbak.
Nah, ini di IG Bank Mandiri ya bisa ditemukan banyak hal terkait informasi-informasi kegiatan marketing kami. Salah satunya bahkan kami membuat promo membuka tabungan bonusnya 500 diamond. Ini buat para gamers ya. Awalnya kami pikir nggak akan terlalu menarik promo ini, tapi ternyata di Indonesia ini banyak sekali gamers-gamers yang memanfaatkan promo kami ini. Kemudian untuk setor tunai juga kami mulai mensosialisasikan lagi bahwa store tunai juga bisa dilakukan di mesin-mesin kami. Selama ini kan nasabah cenderung merasa belum aman kalau store-nya nggak langsung ke teller ya. Padahal sebenarnya di mesin pun bisa tetap dilayani dengan baik. Misalkan ada mesin yang di dekat rumah rekan-rekan sekalian, sementara cabangnya lebih jauh, sebenarnya bisa menggunakan mesin-mesin tersebut. Kemudian, oh ya, untuk yang e-banking ini nggak berhenti sampai di situ ya, karena kedepannya kemungkinan launching awal tahun ini juga semua akan semakin banyak fitur yang bisa diakses melalui Mandiri Online. Misalkan ke depannya pun pengajuan kredit tidak perlu ke cabang, tapi bisa juga melalui e-banking kami. Nah, ini yang hampir terakhir terkait restrukturisasi kredit dan penyaluran kredit PENS. Ini adalah salah satu upaya kami dalam membangun brand, kemudian mempertahankan konsumen dan meraih konsumen baru. Sempat tadi saya bahas di awal bahwa kami memberikan relaksasi kepada nasabah-nasabah yang terdampak pandemi ini. Harapannya tentu mereka jadi tetap loyal kepada kami dan kami juga menyalurkan kredit PENS. Jadi kredit PENS itu pemulihan ekonomi nasional. Karena kondisi yang seperti ini, kami pun juga dalam menyalurkan kredit memberikan istilahnya rate yang sangat bisa mengakomodasi dari para nasabah. Jadi nggak yang tinggi sekali gitu ya, dan justru kami mendukung, ini adalah salah satu program pemerintah untuk melakukan penyaluran kredit yang harapannya bisa memulihkan ekonomi nasional. Nah, kemudian untuk slide terakhir saya, next Mbak. Jadi intinya mungkin ada di slide ini ya, bahwa sebenarnya apapun yang kami lakukan itu tujuannya adalah untuk membuat customer merasa puas, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya dari nasabah yang puas dan nyaman bertransaksi, kemudian menjadi nasabah mandiri, itu adalah sebenarnya adalah strategi terbaik yang bisa kita berikan kepada untuk meningkatkan bisnis kita. Sekian dari saya, Mbak Anin. Mungkin nanti bisa dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.